Ya, profesi roaster di dalam dunia kopi itu adalah pemanggang atau koki kalau dalam bahasa umumnya restoran. Roaster itu yang membuat kopi dari kopi mentah menjadi kopi matang. Kopi mentah bernama green bean. Roaster membuat kopi itu menjadi roasted bean. Bean yang sudah di roasting. Roasting itu panggang. Jadi profesi pemanggang kopi adalah roaster. Itu yang dimaksud. Saya sebenarnya udah mulai jadi roaster tuh dari tahun 2009. Jadi kalau sampai 2021 ini saya udah masuk tahun ke 12 jadi profesi roaster. Tentu saja perjalanan panjang jadi roaster yang dari awal pemula, dari otodidak, lalu sampai ada kursus, ada mesin dari awal mesin lokal sampai mesin impor juga pernah saya pakai. Dari belum pengalaman sampai punya pengalaman, bergaul bersama sesama roaster, bagaimana merosting kopi yang terbaik, bagaimana mencari profil kopi. Kalau di dalam memanggang kopi itu ada bagaimana memanggang kopi untuk menghasilkan kopi yang akan kita pakai. Jadi goalnya itu apa? Misalnya kita akan membuat kopi yang akan digunakan untuk mesin espresso, itu levelnya berbeda. Jadi ada level-level. Level roaster kopi, level panggangan kopi itu adalah light, medium, dan dark. Ada 3 besar. Walaupun di light to medium ada juga, di antaranya light to medium. Di antaranya medium to dark itu ada juga. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan kopi panggang yang sesuai dengan tujuan untuk apa dipakai kopi itu. Ada yang dipakai untuk mesin espresso sebagai espresso, ada yang akan dipakai untuk manual brewing istilahnya. Manual brewing itu asli kopi yang diseduh. Ada yang zaman modern sekarang ada yang namanya V60. Dulu sebelumnya ada French press, ada kopi tubruk sebelumnya. Tapi di perkembangan zaman ada V60, ada Aeropress, ada dripper dan lain-lain. Ada juga siphon yang nggak terlalu populer. Tapi semua itu untuk mencapai rasa yang lebih mendekati sempurna untuk seduhan tadi itu, baik di espresso maupun di manual brewing, itu sebetulnya penentunya di roaster. Roaster yang bisa menentukan tujuan akhir dari kopi itu akan diseduh apa. Kalau misalnya orang asal roasting lalu akan diseduh untuk apa dia tidak tahu, bisa aja nanti dia menyeduh meroasting kopi untuk espresso tapi dipakai untuk manual brewing. Maka secara rasa itu akan berbeda, karena di manual brewing itu membutuhkan kopi yang levelnya lebih light to medium misalnya, karena secara karakter dia lebih keluar. Sementara kalau di mesin espresso kita levelnya lebih tinggi, medium to dark misalnya. Karena kita ngejar apa? Kejar body dan sweetness dari apa yang dihasilkan oleh mesin espresso. Karena apa? Karena mesin espresso itu menghasilkan konsentrat kopi. Konsentrat kopi itu biasanya hanya sedikit, 30-40 ml. Lalu nanti di konsentrat itu akan dijadikan misalnya latte, kopi latte, cappuccino, atau yang juga bisa dibuat americano misalnya. Nah, basicnya itu konsentrat. Itu roastery dan tekniknya untuk merosting. Jadi sangat penting ya profesi ini ya? Sangat penting. Kalau dalam dunia kopi itu untuk mencapai kopi yang enak dari faktor 100% itu ada 3 faktor penting. Biji kopi mentahnya, istilahnya green bean. Lalu ada juga
roaster, dan ada juga barista yang meracik, yang membuatkan kopi. Kalau dibagi persentase, yang namanya kopi green bean itu menentukan sampai 60% dari faktor yang menentukan enak tidaknya kopi itu. Kalau kopi green beannya sudah bagus, maka dia akan menghasilkan kopi yang lebih enak, sudah menentukan sekitar 60%. Sementara roaster itu menentukan sebesar 30%. Kalau kopinya udah bagus, di roastingnya bagus, maka udah 90% kopi itu enak. Tinggal terakhir 10% itu di tangan barista. Kalau baristanya proper secara membuat kopi, baik yang manual brewing maupun espresso, maka dia mencapai kopi yang enaknya itu ya 100% kita bisa anggap enak lah kopi itu. Kalau misalnya udah kopinya enak, 60% green bean-nya bagus, roasternya bagus, 10%-nya salah misalnya. Paling dia hanya meleset yaitu sekitar 10% dari rasa kopi yang seharusnya enak, tapi kopinya sendiri udah enak. Tapi kalau yang 60% ini green bean dari perkebunan kita dapat kopi yang kurang enak, dalam tanda kutip kurang enak ya, atau level grade-nya di bawah, grade 2, grade 3, itu udah sangat menentukan 60%. Di roasting seperti apapun, faktor 60% ini juga akan berpengaruh. Apalagi yang 10% terakhir di barista. Kopi yang kurang enak, dalam tanda kutip karena levelnya rendah, itu akan menghasilkan di hasil akhir pun barista secanggih apapun, dia belum tentu bisa menghasilkan kopi enak. Kalau kopinya udah berasa, misalnya ada campuran biji hitam, lalu biji hitamnya itu berpengaruh ke rasa ketika di roasting, baik di roasting levelnya light maupun di roasting medium to dark, ketika di barista ini meracik kopi itu, tetap hasilnya akan berpengaruh dari 60 dan 30% gitu. Jadi sangat menentukan, tapi ya porsinya 30% karena tergantung juga biji kopi mentah yang di roasting. Kalau di roasting kopi mentahnya udah dalam tanda kutip nggak enak, ya roasternya juga bisa apa, barista juga bisa apa. Tapi kalau udah enak, green bean-nya bagus, roasternya tepat, roastingnya untuk level manual brewing misalnya. Lalu baristanya nih, tinggal baristanya asal-asalan atau enggak, atau baru bisa atau enggak. Kalau misalnya bisa, kopi ini yang udah 90% enak, pasti enak, pasti enak. Kenapa memilih roaster dibandingkan barista? Ya, nah ini memang pertanyaan bagus. Kenapa roaster? Karena satu roaster itu kayak chef, kayak koki. Karena dia yang akan menentukan hasil dari kopi yang akan kita minum. Itu menentukan sekali. Ya kan, seperti yang saya bilang, walaupun 30%, kalau roastery-nya nggak bagus, secanggih apapun kafe, branded apapun kafe, kalau kopinya udah nggak bagus, percuma. Tempat yang cozy, merek yang branded, tapi begitu orang minum kualitasnya nggak ada, percuma. Karena itulah roaster itu menentukan. Kedua, kenapa roastery? Karena roastery itu kan sebetulnya secara bisnis, dia bisa mensuplai ke banyak kafe. Dia adalah sumber dari banyak kafe yang dihidangkan di kafe. Saya yang menentukan kafe-kafe itu bakal enak atau enggak, itu roaster yang menentukan. Secara bisnis kita bisa mensuplai, ya kan, supply roasted bean ke kafe-kafe yang tidak punya roastery. Jadi kafe-kafe itu sebetulnya tergantung roastery kita ini. Perusahaannya kan namanya roastery, saya roaster. Secara bisnis kita menghasilkan dari supply. Secara kualitas kita menentukan kafe. Jadi kalau orang misalnya nih secara umum ya bisnis kopi, kalau dia punya duit, lalu dia membangun kafe yang cozy, yang nyaman, tapi dia pengen juga kopinya enak, dia harus berhubungan dengan roaster yang proper, yang benar. Kalau enggak, percuma dia punya kafe bagus, mahal, bahkan branded. Dia harus punya hubungan dengan roaster yang enak, atau dia punya roaster sendiri. Tapi kenapa sebaiknya saya bilang kalau roaster itu tidak, kafe itu seharusnya tidak memiliki roastery sendiri, karena dia akan fokus untuk menghidangkan kopi. Tapi kalau roastery punya kafe, itu bisa dianggap sebagai etalase. Saya menyediakan kopi yang sebenarnya sudah enak. Kenapa? Ya saya yakin karena saya roaster, kopi saya enak. Lalu orang mau minum di tempat saya, ya bisa dong, kan gitu. Makanya punya etalase.
Tapi kalau roastery, kalau misalnya dia memulai dengan roastery lalu membuat kopi itu enak, ya dia akan digemari oleh kafe-kafe dan bisa membuat kopi yang enak. Jadi roaster itu sebetulnya susah-susah gampang, banyak susahnya. Banyak susah. Ya, kalau enggak kan semua bisa jadi profesi roaster. Nah, ya. Jadi roaster itu sebetulnya ada kursusnya tentu saja. Kita harus belajar secara resmi. Maksudnya secara resmi memang tidak seperti kuliah, tapi ada tempat-tempat kursus roastery, baik yang informal maupun formal. Yang formal pun sebetulnya masih belum secara formal seperti universitas ya, tapi secara kursus ada yang formal, ada yang dapat sertifikat resmi dari bahkan dari luar negeri ada. Tapi kita ngomong lokal aja sebetulnya banyak tempat kursus, dan kita menggolongkannya ada 1, 2, 3 level lah. Basic, intermediate, dan profesional. Itu yang ada di roastery. Saya pernah belajar di secara level basic dan intermediate itu di Bandung. Dan itu belum lama juga saya ambil, baru berapa tahun yang lalu. Jadi sebelumnya lebih ke otodidak. Sebetulnya bisa otodidak, hanya kita tetap perlu bagaimana SOP yang sebenarnya dari roasting. Bagaimana kita meroasting dan mengoperasionalkan mesin. Pertama kan itu. Kedua, bagaimana menciptakan tujuan akhir dari level kopi yang kita inginkan. Nah, itu ada ilmunya memang. Tidak serta-merta kalau otodidak kita bisa menentukan. Karena memang ada SOP-nya. SOP misalnya perjalanan awal dari kopi masuk ke mesin roasting itu derajatnya berapa, temperaturnya. Dan perjalanan dia harus berapa menit. Nah, dalam berapa menit itu ada fase-fasenya, ada fase dry end, ada fase Maillard, ada fase development. Nah, itu yang harus dipelajari sebetulnya harus lebih tekun. Artinya secara formal kita tahu dulu. Saya memang punya sertifikat yang intermediate, yang basic sama intermediate, yang profesional belum. Tapi kalau kita ngomong seperti itu, kita akan ngomong bahwa sebetulnya memang profesi roaster itu harus serius. Kita nggak bisa profesi roaster itu cuma bilang, yang penting matang, yang penting gelap bijinya, itu nggak bisa. Karena biar gimana itu ada SOP yang harus kita penuhi. Kita kan juga pengen bahwa hasil roastingan kopi itu juga secara profesional bisa dinikmati, secara berkelas juga oke, secara umum atau secara level medium ke bawah juga oke. Karena biar gimana kopi itu seperti makanan lainnya, itu harus kita proses dengan proper. Misalnya kita nyebut steak misalnya, daging yang kita panggang, itu kan juga pasti ada SOP-nya. Ada yang medium, ada yang well done dan sebagainya. Begitu juga kopi, betul-betul harus ditangani secara profesional. Saya dari tahun 2009 sebetulnya sampai 2015 itu lebih ke otodidak, belajar sendiri. Saya 2015 mulai belajar. Lalu tahun terakhir tahun 2019 saya ambil yang intermediate itu dari dengan instruktur dari Amerika, sebetulnya dari SCA, Specialty Coffee Association of America. Itu ada sertifikatnya di endorse oleh SCA itu, dan trainernya pun mereka masih datangin dari Amerika. Bukan membanggakan luar negerinya, tapi bahwa secara proper kita harus belajar dengan benar. Itu ya seharusnya begitu gitu. Walaupun mungkin gurunya dari lokal misalnya, nggak masalah, tapi yang penting bagaimana dia belajar dengan proper, bagaimana merosting kopi. Banyak kelemahan yang kita lihat sebetulnya di dunia roasting. Ada banyak orang yang mungkin bisa atau merasa bisa roasting kopi dan merasa sudah menghasilkan kopi yang proper. Sebetulnya kalau kita secara umum atau standar umum lalu kita nyobain kopinya, mereka misalnya punya kelemahan tertentu, misalnya secara teknik yang bisa saya sebutkan antara lain misalnya smoky. Jadi karakter kopi yang kita roasting misalnya menghasilkan rasa kopi yang dari daerah Bali misalnya fruity, dari daerah Gayo lebih ke arah herbal, itu kan karakter kopi. Nah, kalau misalnya secara proper kita roasting, itu bisa karakter itu keluar dengan benar dan terasa dalam tanda kutip ya.
Memang orang bilang kopi itu pokoknya pahit kan gitu, tapi sebenarnya tidak hanya pahit. Tapi kalau kita lebih bijaksana mencecapnya, itu ada rasa. Seperti notes kalau saya di kopi. Notesnya apa? Fruity, floral, herbal, spicy, itu ada. Dan ada bitterness kalau dari robusta misalnya. Nah itu harus ada yang kita memang capai. Kalau kita istilah ngomong kasarnya, ya otodidak aja bisa kok. Yang penting kopi itu dari mentah jadi gelap misalnya. Dan secara proper misalnya kita ngerosting antara 11 sampai 15 menit misalnya. Lalu ada orang-orang yang merasa sudah menghasilkan kopi yang proper versinya dia. Ada yang ngerosting misalnya sampai 25 menit, ada yang 30 menit bahkan. Ada yang sekali manggang 45 menit. Walaupun kita mungkin agak bedain dikit dengan tradisional ya. Yang tradisional di daerah-daerah dengan mesin yang masih tradisional memang mungkin agak sedikit berbeda versinya mereka sendiri proper. Tapi kalau misalnya ada yang roasting sampai 25 menit tapi dengan mesin yang standar kita udah bilang bukan tradisional, kan ada satu rasa yang mungkin mengganggu, yaitu namanya smoky. Smoky itu ada rasa asap yang terasa ketika kita nyeruput kopi itu. Karena di kopi, selain roaster itu bisa memanggang kopi, dia juga harus bisa mencicipi kopi itu setelah di roasting. Namanya cupping. Jadi setelah di roasting terus di cupping, notes-nya yang kita capai betul nggak? Yang floral, fruity dan sebagainya itu sesuai nggak dengan karakteristik kopi itu yang dikatakan oleh si petani? Apalagi petani sekarang dalam memproses kopi green bean itu udah macam-macam prosesnya. Ada yang proses full wash, semi wash, natural, winey, honey. Nah, beda-beda juga ya? Beda-beda. Nah, kalau mereka bilang prosesnya ini, ketika kita ngerosting itu ada triknya juga. Bagaimana menghasilkan rasa yang dia bilang si petani kopi itu secara optimal. Misalnya, contohnya kopi honey misalnya, dia lebih sweet, lebih acidnya terasa misalnya. Begitu diseduh. Kalau dia dari daerah Gayo, berarti rasa spicy-nya keluar misalnya. Kalau dari daerah Bali, fruity-nya atau floralnya keluar misalnya. Itu harus tercapai. Nah, kalau ada orang yang cuma bilang pokoknya bisa itu kopinya gelap, lalu proses-proses yang dibuat ini oleh petani, lalu mereka buat medium to dark semua, kan otomatis percuma mereka petani itu membuat proses-proses yang sedemikian baik, ya kita anggap baik, dan hilang semua cuman karena kopinya rasanya pahit doang karena medium to dark. Apalagi kalau misalnya dia ngerostingnya panjang sampai 30 menit bahkan dari 45 menit, nanti yang keluar rasanya apa? Smoky itu kayak rasa asam. Begitu kita seruput kopinya, kalau istilahnya di roaster itu habis kita roasting kita ada cupping ya. Cupping itu kayak diseduh manual lalu diseruput gitu, dites. Ya sebetulnya kita nggak banggain bilang bahwa kita lebih proper, tapi kalau yang tidak proper biasanya kelemahannya itu terasa, itu aja. Sehingga yang namanya roaster memang harusnya juga profesional, secara dia mau menjadikan dirinya profesi sebagai roaster. Namanya profesi, harus profesional. Ilmu-ilmu yang harus dicapai itu selain juga dari otodidak, dia juga harus mencapai ya minimal kursus lah ya, basic dan intermediate dia bisa. Lalu yang kedua adalah jam terbang. Walaupun dia udah punya kursus, ketika dia kursus dia merasa bisa di kursus tanpa dibarengi dengan jam terbang yang sama dengan orang belajar pilot tapi nggak punya pesawat. Dia hari-hari tidak mengemudikan pesawat. Lalu kapan dia mengemudikan pesawat? Kapan mahirnya? Itu yang membuat profesi tidak optimal. Begitu juga roaster. Sebaiknya kalau orang belajar roaster jadi roaster, ya minimal di rumahnya dia punya mesin roasting. Diajarinya apa di kursus, karena kursus singkat, paling cuma 3 hari, paling lama 6 hari, dua level itu, basic dan intermediate. Dalam 6 hari itu kan itu cuma kayak diajarin teori dan praktek juga. Dan ada tesnya juga terakhir supaya lulus. Tapi kalaupun dia udah teori lulus, praktek lulus di kursus yang hanya 5 hari, tapi sampai rumah dia nggak pegang mesin roasting, ya nggak usah sampai 1 bulan, nggak sampai 1 bulan pun sudah pegang mesin roasting biasanya udah kagok dan
bingung. Kemarin tuh pelajarannya begitu cepat, cuma beberapa hari. Wah, kemarin belajar apa ya? Lupa. Bukan karena bodoh orangnya ya, bukan, tapi karena memang ilmu itu adalah ilmu aplikasi, ilmu terapan, ilmu praktis, bukan ilmu akademis. Kalau kita praktekin, kita semakin mahir, kita semakin tahu bagaimana membuat profil. Bahkan yang sudah kursus pun untuk mencari profil kopi seperti yang tadi saya sebut, Flora atau apa gitu, ya harus ini praktek. Harus mencoba satu persatu. Pasti. Ya? Setiap note kopinya tadi. Kalau nggak praktis percuma, lupa. Tapi kalau kita udah biasa praktis, kita kan kayak otomatis. Apalagi sekarang roaster itu sudah dilengkapi dengan program yang bernama Artisan. Artisan itu kita ngerosting tapi ada laptop. Perjalanan memanggang kopi itu ada kurvanya. Dari awal masuk temperatur berapa, dia turun dulu ke temperatur berapa, naik ke dry end temperatur berapa, maillard temperatur berapa, sampai development temperatur berapa, begitu turun atau di drop dikeluarin, selesai di temperatur berapa, di menit berapa, itu tercatat di dalam kurva yang bernama program Artisan. Dan program Artisan itu bisa di-save, bisa dijadikan background ketika kita merosting selanjutnya. Dan itu yang kita bisa merosting kopi secara konsisten. Karena konsistensi merosting itu juga satu hal penting di luar dari kita udah mampu merosting. Kalau kita mampu roasting, tapi secara konsisten kita nggak bisa, roasting 1 dibanding roasting 2 itu beda, menitnya beda, suhunya beda, itu akan hasilnya beda juga. Jadi konsistensi itu roasting itu penting sekali. Bahkan sekarang ada mesin-mesin yang baru yang dikeluarin modern itu, ada yang sudah bisa diautomatisasi. Masuk, pokoknya taruh mesin itu, programnya jalan, dia bisa buka kopi sendiri, bisa nurunin api sendiri, bisa naikin api sendiri, bahkan di menit keberapa yang kita inginkan dia bisa ngedrop sendiri, keluarin sendiri. Itu demi apa? Demi konsistensi sebetulnya. Ketika dia ngerosting dengan batch yang banyak, program otomatisasi itu sangat berguna membantu roaster untuk bisa menghasilkan konsisten. Ya, itu tantangannya tuh banyak. Makanya jangan, ya kalau kita sih menyarankan memang sebaiknya kalau kafe ya tidak harus juga investasi di mesin roasting, karena satu mahal, kedua harus ada yang operasionalkan, dan yang operasionalkan ini kan harus profesional, harus mendapat ilmunya, harus mendapat jam terbangnya, harus mencapai profil yang dia inginkan. Itu investasi. Kalau kafenya nggak terlalu besar dan harus berinvestasi ke situ, mahal. Modalnya besar ya. Betul. Mending dia beli sama roastery seperti kita, lalu dia bilang, saya pengen beli kopi yang untuk diseduh manual. Lalu ada juga yang istilahnya blend itu udah di mix antara Arabica sama Robusta untuk mesin roasting. Saya butuh ini untuk mesin saya, untuk bikin kopi apa? Es kopi susu misalnya. Nah, kalau es kopi susu itu yang kita inginkan, hasil akhirnya kan itu. Karena udah dicampur susu, udah dicampur es, udah dicampur gula, bagaimana kopi itu makin rendang. Nah, itu kan ada triknya misalnya. Apa itu? Yaitu blend yang dicampur antara Arabica sama Robusta. Robusta itu menghasilkan bitterness, rasa pahit. Arabica masih karakternya aslinya. Misalnya dari Gayo, apa? Spicy. Dari Bali kita campurin tambahin dikit, atau dari Jawa Barat, dari Ciwidey, dari Garut. Profilnya apa nih? Ada sweetnya yang dari Jawa Barat, dari sana ada spicy-nya dari Gayo, lalu di Robusta itu ada pahitnya. Nah, perpaduan itu namanya blend. Nah, blend itu yang kita masukin ke mesin, kita bikin espresso, dicampurin susu, dijadiin latte, dijadiin es kopi susu gula aren dan sebagainya. Kopinya masih nendang kalau istilah pasarannya, awamnya. Nah, untuk menghasilkan itu kan semua di tangan siapa? Di tangan roastery. Apakah kafe itu mau menginvestasi orang dan mesin untuk menghasilkan rasa kopi yang macam-macam itu? Belum tentu semua kafe menginginkan investasi, karena kalaupun bisa beli kopi, roasternya siapa? Ntar kalau udah bekerja berapa bulan terus keluar misalnya, terus ganti lagi, mendidik lagi roastery. Kan invest banget. Banyak kafe yang juga tidak mau. Tapi sekarang banyak kafe juga yang tertarik untuk membuat roastery sendiri. Nggak usah profesional banget lah yang bisa ngerosting, yang penting otodidak bisa jalan mesin lalu menghasilkan kopi misalnya begitu. Ya tetap mesti investasi juga kan. Sebetulnya nggak sesimpel itu.
Kalau misalnya kita mau ngomong otomatisasi seperti itu, seberapa besar kapasitas yang ingin kita hasilkan? Kita mensuplai berapa banyak kafe? Kita menghasilkan berapa ton atau berapa ratus kilo per bulan? Baru kita butuh otomatisasi. Karena mesin itu nggak murah. Variasi mesin yang misalnya kapasitas 5 kilo, apalagi yang sudah otomatis seperti itu udah hampir pasti di atas 200 juta. Wow. Per unit. Mahal sekali. Kalau di bawah itu yang 3 kilo juga ada, yang 1 kilo juga ada, tapi rata-rata sudah di atas 100 juta lokal sekalipun. Karena impor sama lokal itu kadang-kadang secara harga ada yang ya mirip-mirip. Ada lokal yang merasa dia udah bisa bikin bagus mesinnya, lalu dia memasukkan harga secara prestis. Itu benar adanya. Tapi juga ada impor yang memang sudah punya histori panjang. Dia udah misalnya dari Eropa, dari Jerman, dari Belanda, dari Swiss. Ada yang sudah membuat mesin roasting misalnya puluhan tahun. Dan mereka membuat memang sangat proper mesinnya, sudah dibawa research yang begitu lama. Lalu kita beli mesin yang proper itu. Tentu saja tidak dengan harga murah. Yang 5 kilo itu saya dengar ada yang sudah sampai 900 juta. Wow. Yang 12 kilo sampai 1,5 M misalnya, itu ada. Yang kafe-kafe di Jakarta yang pakai pun ada dan banyak. Bahkan ada yang pakai 25 kilo, itu harganya 3 M sekian untuk mesin roasting doang. Ya, tapi lokal-lokal yang main lokal, misalnya ada pemain-pemain lokal yang membuat mesin roasting secara lokal, ada yang secara standar ya sudah memenuhi persyaratan sebagai mesin roasting. Meskipun tidak semudah itu kita bisa membuat roaster hasil roastingannya. Itu ada yang misalnya cuma 5 kilo, ada yang cuma 90 juta, itu ada. Ada, tapi kalau mesin lokal memang variatif ya. Itu perkiraan harga mesin. Jadi setiap kafe yang menginginkan punya roastery sendiri harus mempertimbangkan itu. Satu, memperhitungkan harga alat itu sendiri, mesin itu sendiri, lalu kedua, orang profesional yang megang itu. Apakah pemilik kafe itu mau terjun langsung sebagai profesional yang megang roasting? Kalau enggak, kan ini menentukan hasil yang diminum oleh customer. Kayak koki kan, ini mau hire chef yang canggih, profesional, atau hire yang seadanya aja yang biasa bikin nasi goreng, nanti kita suruh bikin capcay, bisa lah misalnya gitu kan, karena sama-sama chef. Pertimbangannya ke kafenya masing-masing. Kalau saya sendiri sebetulnya aslinya profesi saya roaster. Gavaro tuh roaster, saya itu supplier. Jadi kafe yang ada di kita ini sebetulnya seperti tadi saya cerita, aslinya buat etalase aslinya. Tapi karena makin banyak orang yang datang dan minum, tentu saja menu-menu kita juga kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada di sekitar sini. Kopi ada, dan kalau ditanya kopi kita enak apa enggak, justru kita membuat kopi lebih enak dulu baru buat kafe. Karena kalau kopi kita udah enak dan bisa dinikmati orang yang ada dan datang ke sini, itulah keunggulan kita. Bahkan kafe lain pun pakai kopi kita yang tidak punya roastery. Dan kita memang supply ke beberapa kafe. Lumayan banyak. Tapi nggak terlalu banyak juga, karena ya itu juga persaingannya. Tapi kan yang penting semua harus tahu bahwa kita roaster yang menghasilkan kopi yang sudah kita explore sekian tahun dan menghasilkan kopi yang enak, baru kita jualan secara terbuka dengan etalase minuman kopi. Gitu. Itu keunggulan roaster dulu baru kafe. Kalau kafe dulu baru roaster, nanti apakah kafenya itu akan mendevelop atau menginvest mesin dan profesional yang proper? Kalau enggak, kan juga cuma juga hasil roastingannya nanti tidak seoptimal yang kita harapkan. Seperti itu. Kalau prosentasenya sendiri untuk kafe-kafe untuk profesi ini ya, roaster itu di Indonesia seperti apa, Mas? Profesi roaster di Indonesia sebetulnya sudah mulai naik banyak. Kafe-kafe atau roaster-roaster yang khusus profesi roaster banyak. Ada yang dari kelas menengah ke atas, itu ada, yang kelas menengah juga ada. Saya bilang dari antara kafe-kafe yang ada atau supplier-supplier yang ada di Indonesia itu banyak.
Tapi dibanding dengan kafe tentu saja masih jauh lebih banyak kafe dibanding roaster. Tapi roaster sendiri baik yang gede maupun yang kecil itu juga sudah banyak. Sebagai perbandingan mungkin sampai dengan 20% sih ada dari kafe-kafe di Indonesia yang punya roastery sendiri. Kalau enggak, toh kafe-kafe itu juga harus berhubungan dengan roaster dan harus beli dari roastery. Itu yang meramaikan juga sih dunia kopi di Indonesia. Tapi kalau roastery memang sudah banyak. Ahli-ahli yang roastery banyak juga yang membuka kursus internal untuk mendidik para calon roaster, mengajarkan bagaimana roasting. Itu udah banyak. Dan yang lebih banyak juga ya orang-orang yang pengen tahu dan pengen bisa roasting. Lalu ada juga yang mulai rame kompetisi. Jadi bagaimana merosting kopi lalu dikompetisikan. Banyak tuh, sampai tingkat dunia pun ada. World Roasting Competition itu ada. Mas Ayam pernah ikut? Pernah, tapi menang belum. Oh, menang belum. Karena kan nggak mudah untuk mengoperasikan mesin yang mungkin bukan hari-hari kita pegang. Ya itu alibi lah. Tapi secara umum kita harus mengakui bahwa profesi roaster banyak dan yang canggih juga banyak, yang bisa ngerosting baik juga banyak. Jadi perebutan untuk kejuaraan itu juga pasti ketat lah istilahnya. Nggak semua orang yang ikut juaranya dia melulu gitu, enggak. Karena banyak. Dulu zaman tahun 2010, 2011 saya pernah jadi juri untuk lomba barista. Di tahun-tahun itu antara 2010 sampai 2012 ada kejuaraan barista yang juaranya itu aja. Ada itu kejadian. Tapi kalau roasting sejak 2016, 2017 diadain kejuaraan roasting, jarang yang ada juara roastingnya itu aja. Karena sangat variatif, lombanya juga nggak mudah, ya, dan ilmunya juga memang sangat fleksibel. Orang-orang yang belajar roasting juga makin banyak, sehingga itu mau jadi roaster belajar. Ternyata kompleks ya. Kompleks Banget gitu ya profesi. Dan sebetulnya kalau memang sudah prof, ini dong Mas, bisa dipasarkan juga mahal dong berarti untuk ini. Profesi ini kan berarti dia patut dihargai mahal. Gitu. Iya. Gitu. Sangat. Karena itu kan udah kayak tadi bilang, kayak chef, kayak chef. Semakin dia ahli, semakin dia bisa membuat kopi itu proper, dia akan makin dihargai. Tenaganya juga makin mahal. Dan kalau dibanding barista, profesi roaster itu jujur aja ngomong dia di atas barista gajinya. Berapa Mas kisarannya? Saya nggak tahu. Karena saya kan di roastery Jafar ini kan saya nggak digaji. Owner ya? Iya, saya nggak punya gaji saya di sini. Kalau rate-nya gitu misalnya? Kalau boleh menggambarkan secara sederhana ya, secara gampang. Misalnya gaji roastery itu 3 juta. Gaji barista 3 juta. Gaji roastery itu biasanya 5 juta. Tidak 2 kali lipat, tapi biasanya di atas lah ya, di atas barista. Ya, itu yang saya tahu ya. Sejauh yang saya tahu, kalau misalnya nanti ada yang protes ya, barista ada kok yang 5 juta, oh iya. Tergantung kafenya. Tergantung kafenya. Tapi sejauh saya tahu itu, karena profesi barista itu jauh lebih umum, jauh lebih banyak dibutuhkan. Sementara profesi roaster ini kan belum begitu banyak, sehingga orang-orang yang menghasilkan kopi melalui roaster itu, jadi si roaster ini betul-betul dituntut profesionalitasnya. Dia bisa benar jadi profesi barista. Kemampuannya mana, ijazahnya mana, pengalaman jam terbang berapa misalnya. Terus coba tes menghasilkan kopinya seperti apa. Itu yang membuat profesi barista jauh lebih mahal tenaganya dibanding barista. Karena kalau barista jujur ngomong, ada orang yang belajar otodidak, tidak perlu kursus, karena dia tahu bagaimana menghasilkan kopi yang enak kan barista kan. Bahkan ada barista-barista yang masuk sebelum dia bisa meracik kopi dan diajarin
di kafe itu biasa terjadi. Tapi kalau roaster biasanya ya, dan harusnya dia bisa dulu baru melamar profesi barista. Kalau enggak dia masuk belum bisa roaster, terus belajar sama dia, biasanya nggak dipilih. Biasanya nggak dipilih. Orang akan menilai dari kemampuan profesional dia dan mesin yang ada di dia. Kalau mesinnya apalagi yang udah ratusan juta, nggak mungkin dia serahin ke tenaga amatiran yang belum bisa, baru belajar. Mau berapa banyak korban green bean yang harus dipakai untuk latihan. Oh iya.